Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Bapak Ibu, ILO di bawah proyek Real Gains yang didanai oleh pemerintah Kanada dengan tujuan memastikan perdagangan bebas diskriminasi dan pekerja anak sangat mengapresiasi kerjasama yang dilaksanakan sejak September 2025 bersama Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Kerjasama ini Bapak Ibu ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat kondisi kerja bagi pekerja perempuan melalui promosi kesetaraan gender dan penghormatan pada lingkungan kerja. Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu adalah melaksanakan kajian terkait peluang dan tantangan karir pekerja perempuan yang diluncurkan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan virtual kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau mendengar atau pasangan ya kita mengatakan bahwa kenapa sih masih pergi kerja padahal kan anak kamu lagi sakit. Tadi pagi bahkan kita sempat bicara nih sebelum mulai gitu ya. Beberapa pernyataan, nggak enak kalau pergi sama suami, nggak enak kalau pergi sama ibu mertua gitu ya, sempat terlontar kata. Dan ternyata Bapak Ibu rekan kalimat ini juga terlontar dari salah seorang informan dalam kajian ini. Dan tentunya ini kata-kata yang kemudian dapat menimbulkan perasaan bersalah pada saat perempuan memutuskan memilih untuk pergi bekerja. Masih banyak kalimat lain Bapak Ibu yang membuat pekerja perempuan memilih untuk tidak berkarir karena beban ganda yang dipikirnya. Rekan-rekan, kajian ini melakukan survei terhadap 493 pekerja perempuan dengan fokus pada 3 sektor utama, yaitu kelapa sawit, alas kaki, dan baterai lithium production. Beberapa temuan yang cukup menarik dari kajian ini nanti tentunya tim peneliti akan lebih detail, tapi kami melihat yang cukup menarik dan mungkin kita sudah bisa memprediksikan, tapi angka tentunya menjadi selalu menarik ya dan bermanfaat. 60% memiliki tanggung jawab pengasuhan rutin, seperti tanggung jawab perawatan, baik untuk anak-anak maupun lansia. Kemudian 41% mereka mengidentifikasi kurangnya mentoring sebagai hambatan karir. Sekitar 12,6% juga melaporkan bahwa jalur promosi terhadap jenjang karir itu masih dirasa belum jelas. Kemudian menarik juga 32% menghadapi tantangan masalah transportasi dan keamanan. Dan terakhir, ini yang mungkin tadi saya sempat bicarakan, 29% mengalami diskriminasi di tempat kerja, seperti beban kerja yang tidak adil dan kata-kata yang melecehkan. Sementara Bapak Ibu dan rekan sekalian, peluang yang ditemui dalam kajian ini tentunya sama seperti yang tadi kita sudah sebagai awal ya. Jadi ini salah satu tindakan perusahaan yang ramah pada keluarga, pemimpinan komitmen dari uh, pimpinan perusahaan, termasuk adanya program pengembangan dan pelatihan kepemimpinan termasuk mentorship. Kemudian budaya organisasi yang inklusif, kriteria promosi yang transparan, dan yang terakhir Bapak Ibu, ternyata pelibatan pria sebagai sekutu dalam mempromosikan kesetaraan gender juga dianggap sebagai peluang untuk para perempuan dapat meningkatkan karir. Kajian ini Bapak Ibu memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk meningkatkan karir pekerja perempuan seperti menciptakan kebijakan perawatan, work-life balance, kita sudah sering dengar tapi pelaksanaannya bagaimana, ya. Penanganan pelecehan dan kekerasan sebagai langkah yang harus disegerakan. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan bersama-sama kita memanfaatkan kajian ini sebagai dasar advokasi dan kampanye untuk menciptakan ruang kerja yang aman, setara, dan inklusif. Selamat bergabung. Baik, terima kasih Ibu Dede untuk remarks yang disampaikan pada pagi hari ini.
Baik, Ibu Bapak, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan hasil riset mengenai peluang dan tantangan pengembangan karir perempuan di Indonesia, terutama di sektor swasta. Riset ini sebenarnya mengkaji kondisi-kondisi terkini, tantangan struktural, sekaligus peluang yang dapat didorong bersama oleh perusahaan, pekerja, dan juga pembuat kebijakan. Hari ini saya persilahkan Research Consultant dari ILO Real Gains Project, Ibu Sari Oktaviana dan juga Ibu Sumini, untuk menyampaikan hasil riset tersebut. Baik, terima kasih Mbak Esther selaku moderator atas waktu yang diberikan. Eh, Konfirmasi ya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik di sana? Oke, baik. Eh, Ibu Bapak semua yang hadir dalam pertemuan kali ini ya, dalam talk show ini, baik yang hadir offline ataupun online, perkenankan kami untuk menyampaikan hasil studi yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 3 sampai 5 bulan terakhir ini ya, mengenai tantangan dan peluang pengembangan karir pekerja perempuan. Next, oke. Jadi kurang lebih nanti eh, paparan dari hasil studi ini ada 5 poin tersebut. Next. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi komitmen ya terhadap peningkatan kesetaraan gender itu sebenarnya sudah sangat baik sekali, tetapi fakta bahwa perempuan masih menghadapi tantangan dan hambatan di dalam pengembangan karirnya itu masih menjadi persoalan dan cukup nyata ya, baik yang ditandai oleh beban pengasuhan yang tinggi, norma kerja dan stereotip gender, kemudian akses pelatihan dan mentoring yang masih terbatas. Keterwakilan manajerial yang rendah kalau di tingkat global itu ada 28%, di Indonesia itu sudah 33%, dan sistem promosi yang masih kurang transparan. Oleh sebab itu, ILO bersama IPCW melalui proyek ILO Real Games ya berusaha untuk merespon, memberikan data berbasis bukti ya untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa sih gitu ya, baik kultural, struktural, dan organisasional yang berkaitan dengan pengembangan karir perempuan. Nah, data-data yang diperoleh dari studi ini nanti diharapkan bisa menjadi bagian dari program ataupun kebijakan yang berbasis bukti untuk peningkatan ke depan yang lebih baik, serta menjadi dokumentasi mengenai praktek baik mengenai pengembangan karir perempuan. Next. Studi ini tujuannya ada 4 hal ini ya, memetakan tantangan, kemudian menggali faktor pendukung dan peluang, mendokumentasikan kisah baik, dan menyusun rekomendasi. Next, studi ini dilakukan melalui mixed method atau campuran ya, dengan menggunakan survei secara online yang kita lakukan melalui jejaring ILO dan IBCW. Survei ini berhasil mendapatkan 557 responden, tetapi yang eligible hanya 493. Kemudian juga kita melakukan pendalaman lebih lanjut pada 3 sektor ya, sektor alas kaki, kemudian kelapa sawit dan baterai litium dengan melakukan wawancara ataupun FGD secara offline ataupun onsite ya, dengan sasaran ada asosiasi industri, kemudian organisasi serikat buruh, ada teman-teman HR, kemudian sustainability, kemudian juga staff dan juga manajer level manajer lini. Hasil studi ini menemukan beberapa poin penting. Next, yang pertama yaitu berkaitan dengan ini konteks ya, konteks bagaimana tiga organisasi yang perusahaan yang kami teliti, yaitu alas kaki, kelapa sawit atau perkebunan dan litium. Ini ada beberapa fasilitas atau kebijakan yang coba kami petakan. Jadi untuk perlindungan maternitas sudah tidak masalah ya, sudah tersedia. Kemudian penilaian resiko atau perlindungan ibu hamil juga sudah oke. Tetapi untuk daycare atau dukungan childcare itu masih parsial. Sebagian sudah tersedia, tetapi ada yang belum.
Kemudian fleksibilitas kerja di alas kaki itu masih dimungkinkan dengan izin alasan urusan keluarga. Kemudian di sektor sawit itu masih cukup terbatas. Kemudian di baterai lithium itu sudah ada WFA ya, dan kinerja yang berbasis output. Kemudian untuk proses kepemimpinan perempuan ini untuk sektor alas kaki itu belum teridentifikasi secara spesifik ya program kepemimpinannya seperti apa. Kemudian kalau di kelapa sawit itu sudah ada mentoring ya, ada prinsip-prinsip diversity, kemudian equality in- inklusif. Kemudian untuk baterai lithium itu program kepemimpinannya juga lebih lebih bervariasi ya. Ada WISE, ada Women Rise, He4C. Kemudian dari sisi mekanisme anti pelecehan sudah di tiga sektor sudah ditemukan. Kemudian struktur atau komite gender di sini masih ada sebagian, dan kelapa sawit atau perkebunan ini sudah ada komite gender di sana. Temuan berikutnya yang kami dapati dari studi ini adalah berkaitan dengan tantangan ya ataupun hambatan dalam pengembangan karir perempuan. Next, yang pertama itu adalah beban di dalam pengasuhan. Next slide, please. Pada level top management, senior management ataupun hingga line management ya, ini variasi tantangan yang dialami oleh para pekerja-pekerja kita. Yang warna merah itu menunjukkan bahwa caregiving burdens itu masih menjadi pokok ya, lebih dari 40%. Jadi tantangan dalam beban pengasuhan, baik pengasuhan anak, kemudian juga pengasuhan orang tua itu masih cukup dominan. Next. Oke. Kemudian tantangan berikutnya adalah jenjang karir. Di sini grafik paling atas ini menunjukkan bahwa sebenarnya jenjang karir itu ada, tetapi kurang jelas gitu ya, tidak jelas dan kurang dikomunikasikan. Ini kalau kita lihat grafiknya itu ternyata semakin ke bawah levelnya itu semakin tidak jelas. Jadi informasinya ada sumbatan-sumbatan di sana. Di line management itu ada 41% yang mengatakan eh, apa jalur jalur pengembangan karir tidak terkomunikasikan dengan baik. Kemudian tantangan berikutnya yaitu tentang pengalaman diskriminasi. Jadi ada 33% ini kita menemukan dari pekerja-pekerja kita itu yang masih mengalami diskriminasi sesekali atau sering dengan bentuk yang umumnya tidak disadari. Next, tantangan berikutnya yaitu berkaitan dengan ini masih bentuk diskriminasi ya. Diskriminasi utama yang dominan yang kita temukan itu yang berkaitan dengan komentar seksis ya. Ini ada 39 yang mengatakan melaporkan diskriminasi yang mereka alami itu yang mereka temui itu ya berkaitan dengan komentar seksis ini tidak spesifik, misalnya laki-laki itu ya, dalam konteks laki-laki itu sebenarnya tidak boleh tuh mengambil cuti untuk merawat anak. Jadi ada komentar-komentar seksis di sana. Kemudian juga perempuan yang masih dilabeli terlalu emosional, kemudian mengkaitkan reaksi mereka dengan faktor hormonal, atau membingkai perilaku-perilaku pekerja perempuan kita dengan ciri atau khas perempuan. Next, tantangan berikutnya masih ditemukan mengenai gender stereotype dan bias ya, perempuan sering dianggap kurang kompeten. Kemudian kalau perempuan bersuara itu dianggap tidak feminin, kemudian lingkungan kerja yang tidak inklusif serta diskriminasi yang berbasis gender juga terdapat di organisasi serikat pekerja gitu ya. Kemudian ada self confidence dan mindset, ini ada tantangan yang muncul dari para pekerja perempuan kita sendiri yang masih perlu kita tingkatkan kepercayaan dirinya ya, masih ragu dengan kemampuannya, kemudian merasa tidak cukup mampu untuk memegang tanggung jawab baru dan lain sebagainya. Next, tantangan berikutnya yang kita temukan adalah kekerasan di tempat kerja. Nah, ini kekerasan di tempat kerja itu menjadi hambatan yang cukup serius ya bagi pengembangan karir perempuan. Kemudian kekerasan, pelecehan verbal dan gaya kepemimpinan yang keras gitu ya. Ini tentu menciptakan lingkungan produksi yang tidak aman ya bagi para pekerja kita. Kemudian pekerja perempuan khususnya yang fresh graduate itu kesulitan ketika ingin melaporkan
kejadian-kejadian atau kasus-kasus pelecehan karena kurang percaya diri dan membutuhkan waktu untuk berani bersuara. Kemudian kita juga menemukan bahwa serikat pekerja atau perusahaan ya belum sepenuhnya memiliki SOP yang kuat, khususnya dalam fase sistem perlindungan dan pemulihan ya. Next. Tantangan berikutnya yang kita temukan adalah dukungan pasangan yang masih terbatas, kemudian adaptasi lingkungan dan bahasa. Jadi di beberapa sektor itu kita menemukan bahwa ada kesulitan komunikasi, kendala bahasa karena supervisornya adalah ekspatriat gitu ya. Ini tentu menjadi tantangan komunikasi juga ya, miskomunikasi antar level di bawah dan di atas. Next, tantangan berikutnya yang kita temukan adalah akses terbatas ke pelatihan dan mentoring. Jadi pada grafik ini pada semua level ya yang kita temukan itu lebih dari 40% itu mengatakan dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun terakhir itu tidak memiliki akses yang cukup gitu ya untuk pelatihan dan mentoring. Kemudian beban ganda ini untuk semua level ya, top manajemen hingga line manajemen eh, di kisaran 40%, middle management itu mengatakan bahwa mereka memiliki persoalan beban ganda di dalam menjalankan peran-peran di perusahaan. Untuk line management ini masih sedikit lebih rendah ya, 34%. Next. Tantangan berikutnya, nah implikasinya apa ini bagi perusahaan? Yang pertama, ketika kita mendapatkan temuan bahwa beban perawatan itu tinggi, nanti implikasinya dalam jangka panjang, keterbatasan ini dapat menurunkan motivasi dan komitmen, serta meningkatkan resiko kehilangan talenta perempuan pengalaman pada tahap karir kritis. Kemudian terkait dengan pelecehan ataupun kekerasan, ini bisa berdampak bagi organisasi mencakup absenteeism gitu ya, kemudian penurunan produktivitas hingga peningkatan turnover, sehingga menjadi resiko operasional sekaligus reputasional organisasi. Next, implikasi berikutnya, jalur karir yang tidak jelas ini tadi ya, jalur karir yang tidak jelas berpotensi melemahkan talenta perempuan, kemudian lemahnya dukungan bagi pengembangan karir perempuan berdampak terhadap efektivitas organisasi. Next. Kemudian kita juga menemukan yang kedua, temuan kami menemukan bahwa faktor-faktor apa sih yang menjadi pendukung dan peluang bagi perempuan di dalam mengembangkan karir. Yang pertama bahwa seluruh organisasi tempat pekerja ini ya yang kita survei itu memiliki sudah tersedia kebijakan yang mendukung pengembangan karir, baik itu misalnya cuti melahirkan gitu ya, kemudian jaminan kembali bekerja setelah cuti, kerja fleksibel, pelatihan, kepemimpinan, kebijakan anti pelecehan, dan peluang promosi. Ini umumnya perusahaan sudah ada dan ini menjadi peluang yang cukup positif bagi pengembangan karir perempuan. Kemudian juga kebebasan berserikat, jadi 83,5% ini mengatakan bahwa kebebasan berserikat berjalan dengan baik. Faktor pendukung lainnya, next. Praktik kerja paksa dan eksploitasi itu yang hampir tidak banyak ditemukan di eh, lingkungan tempat kerja. Kemudian juga adanya dukungan atasan atau supervisor dan di level atasnya ya, pimpinan-pimpinan mereka sangat support. Ini menjadi kunci di dalam percepatan karir. Kemudian juga ada program mentoring dan women champion. Ini tentu akan meningkatkan kepercayaan diri, memperluas jaringan dan membuka jalur karir yang lebih luas. Ini dibuktikan dengan 30% pekerja di level middle, senior, dan top yang mengikuti mentoring ya. Next. Faktor pendukung berikutnya yaitu ada adaptabilitas dan resiliensi, yaitu kemampuan belajar, kesiapan mental, dan performa kerja menjadi penentu utama promosi. Kemudian juga dukungan keluarga dan suami ya, ini akan sangat positif bagi pengembangan karir bagi para pekerja perempuan. Dukungan berikutnya di next slide.
peran serikat pekerja, kemudian ada kebijakan pendukung reproduktif dan operasional, kemudian ada kebijakan pengaturan kerja yang fleksibel, budaya kerja yang inklusif, dan tim yang saling support. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan kompetensi, ini menjadi dasar ya bagi kesiapan untuk promosi. Next slide. Saya persilakan Mbak Sari untuk melanjutkan hasil temuan studinya. Baik, terima kasih Mbak Mini. Ini adalah hasil dari wawancara serta survei di mana kami mengharapkan para informan dan responden survei untuk menyuarakan apa sih harapan mereka. Jadi harapannya yang pertama budaya kerja inklusif, lalu fleksibilitas kerja, pelatihan supervisi dan kinerja performance indicator yang jelas, lalu kesetaraan gender, lalu pengakuan kinerja dan proses promosi transparan, lalu kepemimpinan yang akuntabel, sponsorship dan peluang studi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka. Dan yang berikutnya juga dukungan tambahan seperti konseling, psikologis, dan dukungan bagi penyintas kekerasan, sehingga ini dapat meningkatkan well-being dan kesejahteraan setara retensi perempuan. Next slide. Lalu ya, kisah suksesnya perempuan itu dari hasil wawancara kami, perempuan itu dapat mencapai posisi atau tingkat karir yang sampai top misalnya atau tinggi, itu adalah proses yang tidak mudah. Mereka menyatakan seperti itu. Karena itu adalah hasil dari perjuangan dan kompromi antara urusan pribadi, keluarga, ekonomi, budaya, sosial, dan organisasional. Dan ini disampaikan oleh informan kami bahwa kunci utama yang saya temukan adalah sistem pendukung yang kuat. Misalnya pengasuh, asisten rumah tangga yang kompeten, termasuk dengan suami yang sangat mendukung. Karena dukungan keluarga, budaya kerja yang itu juga hal yang penting juga itu disampaikan oleh informan kami. Lalu pencapaian posisi atau titik karir juga tidak terlepas dari kemampuan perempuan untuk terus belajar, mengembangkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan terbaru atau lingkungan baru. Misalnya kalau dia pindah posisi atau lokasi pekerjaan. Nah, hal ini disampaikan oleh informan kami bahwa pendekatan saya pada tim baru menjadi sangat penting. Saya harus terus belajar dan beradaptasi dengan situasi yang dinamis dari satu bagian unit wilayah ke wilayah yang lain. Next slide. Nah, kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan oleh kami, pertama bahwa kemajuan kebijakan mendukung perempuan itu sudah terjadi di 3 sektor, namun belum cukup untuk mengatasi hambatan kultural dan struktural. Lalu tanggung jawab pengasuhan jadi hambatan paling dominan pada lintas level jabatan. Lalu hambatan karir perempuan itu bersifat sistemik, bukan sebatas persoalan individu, tetapi sistem dan kebijakan. Lalu akses pada professional development, baik itu mentoring, sponsorship, jejaring dukungan dapat mempercepat mobilitas karir hingga ke level senior management. Lalu tanpa kebijakan ramah keluarga dan reformasi sistem promosi yang transparan, ketimpangan gender akan terus terjadi dan dampaknya bukan hanya pada individu tetapi pada retensi, produktivitas, dan keberlanjutan organisasi. Next slide. Nah, ini ada rekomendasi yang kami ajukan, ada jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, kalau untuk jangka pendeknya adalah pengasuhan dan work-life balance. Jadi memperkuat kebijakan ramah keluarga untuk mengurangi beban pengasuhan, terutama bagi pekerja perempuan, dan mendukung keberlanjutan kerja. Lalu mendorong dukungan pengasuhan anak oleh perusahaan melalui berbagai skema yang sesuai dengan konteks, tidak terbatas pada penitipan anak di tempat kerja. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak nomor 4 tahun 2024, misalnya tentang pengaturan jam kerja yang fleksibel, penyelesaian jam atau sistem shift, tunjangan atau subsidi childcare, serta kemitraan dengan penyedia layanan pengasuhan anak eksternal. Next slide. Lalu untuk rekomendasi jangka pendeknya lagi adalah pelibatan laki-laki untuk kesetaraan gender, melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam pengasuhan melalui cuti orang tua, khususnya ayah ya, kerja fleksibel dan pembagian tanggung jawab pengasuhan. Lalu promosi kebijakan dan norma tempat kerja yang mendorong laki-laki untuk menggunakan cuti orang tua atau cuti pengasuhan, pengaturan jam kerja yang fleksibel dan tanggung jawab pengasuhan bersama.
Lalu berikutnya adalah keamanan, martabat dan kesejahteraan tempat kerja. Ini tentang memperkuat lingkungan kerja yang aman dan non-diskriminatif, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan berbasis gender yang didukung oleh mekanisme pelaporan yang efektif, layanan konseling, dan dukungan kesehatan mental, lalu menjamin keselamatan psikososial di tempat kerja dengan mengakui bahwa martabat, rasa saling percaya dan bebas dari intimidasi merupakan prasyarat penting bagi partisipasi dan kepemimpinan perempuan serta seluruh pekerja. Next slide. Masih rekomendasi jangka pendeknya adalah perlunya langkah-langkah praktis untuk mengatasi pelecehan dengan mengenalkan langkah-langkah praktis yang berpusat pada korban, termasuk kejelasan definisi pelatihan dan penyegaran wajib bagi semua layanan, lalu layanan pelaporan rahasia, kontak yang ditunjuk, prosedur penanganan, serta memastikan akses ke layanan konseling dan rujukan bagi pekerja terdampak, lalu terdapat sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas implementasi dan pencegahan pengulangan kasus baik di dalam organisasi dan dalam konteks kebijakan publik. Lalu berikutnya terkait dengan kepemimpinan dan pengembangan karir, memperkuat sistem pelatihan, coaching, dan mentoring yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan akses yang setara di seluruh jenjang pekerjaan. Mentoring terstruktur sangat penting karena dapat membangun kepercayaan diri, memperluas jejaring profesional, dan mempercepat kemajuan karir perempuan, serta mendorong kepemimpinan yang responsif gender melalui pelibatan laki-laki dan kegiatan advokasi, peningkatan kesadaran untuk menantang norma patriarki, serta redistribusi tanggung jawab pengasuhan. Next slide. Lalu ini adalah rekomendasi jangka menengah yang pertama terkait dengan sistem budaya dan tata kelola, yaitu pengarus utamaan nilai keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau diversity, equality, and inclusion dalam seluruh kebijakan dan praktik di tempat kerja untuk menghilangkan bias yang tidak sadar dan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya pekerjaan non-manajerial dan kelompok rentan yang mereka posisinya mungkin lebih bawah. Lalu menguatkan peran kepemimpinan yang akuntabel itu sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai diversity, equality, and inclusion guna mendorong terbentuknya budaya organisasi. Lalu memperkuat budaya organisasi inklusif sejak rekrutmen hingga praktek operasional sehari-hari yang sesuai dengan konteks lokal dan sektoral agar seluruh pekerja merasa dihargai dan dihormati. Lalu meningkatkan sistem promosi dan penilaian kinerja yang transparan berbasis merit guna mengurangi subjektivitas, nepotisme, dan jalur karir yang tidak jelas. Lalu memperkuat kebebasan berserikat dan dialog sosial yang inklusif, serta memastikan perempuan memiliki ruang yang bermakna untuk menyuarakan kebutuhan dan melakukan perundingan kolektif terkait promosi, fleksibilitas kerja, dan kondisi kerja. Lalu juga menerapkan pendekatan yang spesifik, konteks, dan responsif terhadap kondisi lokal dengan mengakui bahwa kebutuhan perempuan itu berbeda-beda antar wilayah, antar sektor, dan lingkungan operasional, dan mengakui sensitivitas budaya dan adanya panduan lokal itu menjadi kunci dalam proses adaptasi dan transisi. Next slide. Lalu masih dengan rekomendasi jangka menengah, koordinasi multisektoral dan perencanaan aksi. Karena tidak bisa hal ini dilakukan hanya perusahaan semata atau organisasi semata, tetapi membutuhkan koordinasi multi pihak, misalnya pemerintah, pemberi kerja, organisasi pekerja, LSM, untuk menyelaraskan inisiatif tempat kerja dengan kebijakan nasional dan standar sektoral, mencakup penyusunan rencana aksi bersama, pengembangan platform dan pembelajaran bersama, mekanisme rujukan, kolaborasi dalam penyusunan pedoman, pelatihan, dan sistem monitoring atau pemantauan untuk memastikan implementasi yang konsisten di lintas sektor. Lalu terkait dengan upskilling dan reskilling yang terstruktur, memperkuat program upskilling dan reskilling terstruktur bagi perempuan, khususnya adalah perempuan yang kembali bekerja atau berpindah peran untuk mengatasi kesenjangan keterampilan akibat jeda karir, perubahan teknologi, dan tuntutan pekerjaan yang berkembang. Next slide. Masih rekomendasi jangka menengah juga, re-entry karir, yaitu mengembangkan jalur kembali bekerja dan re-entry karir yang terstruktur bagi perempuan pasca melahirkan atau setelah periode pengasuhan yang panjang. Lalu re-entry juga diperkuat melalui proses re-onboarding formal, program penyegaran keterampilan, serta integrasi ke dalam sistem manajemen talenta dan pengembangan karir perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan konteks lokal, mengadopsi bahwa pendekatan kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal dengan memahami bahwa kebutuhan perempuan berbeda antar wilayah, sektor, dan konteks operasional. Next slide.
Nah, kami menyadari bahwa kemajuan karir perempuan itu bukan hanya sekedar isu individu atau perusahaan, tetapi dibutuhkan ekosistem dan kolaborasi kebijakan, kelembagaan, dan perubahan budaya secara simultan, dan harapannya ini terus berkelanjutan dan ada proses monef yang baik. Terima kasih, selamat berdiskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Sumini dan juga Ibu Sari untuk pemaparan yang sudah disampaikan berkaitan dengan hasil riset kita. Sangat insightful dan sangat padat ya sebenarnya hasil risetnya ini. Meskipun kita lihat bahwa ini berfokus pada perusahaan swasta, tapi rasanya ini memperlihatkan gambaran besar faktor-faktor yang memang berpengaruh gitu ya terhadap pekerja perempuan di berbagai sektor, meskipun mungkin di setiap sektor ada kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Nah, Ibu Bapak, memasuki sesi berikutnya, kita akan berdiskusi lebih dalam melalui talk show. Jadi kita tidak hanya berhenti kepada data di hasil riset, kita juga akan membahas bagaimana sih sebenarnya menerjemahkan temuan-temuan ini atau temuan-temuan itu bentuknya seperti apa sih nyatanya di dalam tempat kerja. Nah, untuk memandu diskusi kita pada pagi hari ini telah hadir juga bersama kita Ibu Zelda Lusita bersama dengan para panelis kita ya sudah ada di studio ILO ya pada pagi hari ini. Ibu Zelda adalah Deputy Executive Director for Program dari IBCW. Untuk memandu diskusi, aku serahkan kepada Ibu Zelda. Oke, terima kasih Esther. Dan selamat pagi Ibu Bapak. Terima kasih sudah bergabung dan masih sepertinya makin lama makin banyak nih ya partisipan yang ikut di ruang virtual ini. Kita selalu bisa lihat nih counter partisipannya. Perkenalkan lagi, saya Zelda sebagai moderator hari ini. Saya sudah ditemani oleh dua speakers kita kali ini. Yang pertama saya perkenalkan dulu adalah Ibu Susi. Ibu Susila Darmawati adalah Vice President Sustainability dari PT Astra Agro Lestari. Jadi Ibu Susi ini sudah malang melintang ya Bu ya di industri kelapa sawit gitu. Selain juga di korporasi, Ibu Susi juga terlibat ya, aktif berkontribusi di tingkat industri sebagai Sekretaris 1 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Selamat datang Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Ya, yang berikutnya adalah Ibu Trisha Indrayani, yaitu maaf, Human Resource Management Development Manager ya dari PT Pan Brothers ya, yaitu salah satu garmen terbesar di Indonesia juga ya, Ibu Trisha. Ibu Trisha sudah bergabung di Pan Brothers cukup lama juga ya Bu ya, dan sudah malang melintang juga terkait dengan HR dan juga People and Organization Development. Tadi kita juga sempat lihat bahwa itu salah satu unsur yang penting ya Bu ya pada saat kita membicarakan tentang progresi karir perempuan gitu. Oke, Ibu Susi dan juga Bu Trisha, tadi kita sudah mendengarkan gitu ya dan pemaparan dari para research itu. Boleh dong disampaikan refleksinya gitu ya dari yang riset tadi itu, kira-kira ada nggak yang oh iya nih ada nih di tempat aku gitu. Silakan mungkin Ibu Susi dulu. Oke, terima kasih. Hasil risetnya cukup ini ya real facts yang terlihat di dalam ini. Beberapa item itu benar-benar real fact ya di industri sawit misalnya nih, stereotip cultural itu kan sangat masih ada. Jadi perempuan itu tuh agak kesusahan untuk naik ke jenjang karir yang lebih atas karena keterbatasan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya kan, bahwa ketika keluar dari rumah perempuan ini gerbongnya udah banyak di belakang, suami, anak, mertua, orang tua itu semua menjadi gerbong-gerbong yang mendragging down, kadang tuh menjadi yang harusnya dia bisa lari kencang, tapi ternyata harus larinya tuh lebih perlahan karena banyak yang ditarik di belakang ini. Jadi itu kenyataan yang memang kita
ini ya masih kita lihat. Jadi pengembangan karir kadang mungkin dia ingin berkarir lebih tinggi, tapi ternyata ada ini loh, siapa ngurus anak saya? Belum lagi nanti suami juga berkarir dengan posisi yang sama-sama sibuk. Jadi pengasuhan anak gimana? Iya, kalau dalam posisi ekonomi yang baik bisa mendapatkan pengasuhan yang baik ataupun dukungan dari keluarga yang baik, karir mungkin akan lebih cepat. Tapi kalau ketika ekonominya masih biasa-biasa saja, suami istri masih memerlukan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Akhirnya kan pengasuhan anak ini gimana? Anak saya mau titip di mana? Mertua mau nggak jagain? Orang tua mau nggak jagain? Iya, kalau mertua dan orang tuanya tinggal serumah ataupun bagaimana dengan yang merantau, sehingga childcare itu menjadi pilihan ya kalau di kota. Tapi bagaimana dengan kalau sektor kebun sawit itu kan kalau kita melihat ini ya, yang mau kerja di lapangan atau di site-nya kan sangat beda dengan yang kita keadaannya di kota. Kalau kota kan kita masih punya banyak pilihan, ada childcare, ada apa. Tapi beruntungnya di tempat kita itu, di perusahaan kami bekerja, kami di setiap kebun itu di dalam satu kita mengatakan M+9 itu adalah housing complex untuk karyawan-karyawan itu, karena kebun itu kan deserted area ya. Karena dia deserted area, jadi perusahaan itu menyediakan perumahan. Jadi dalam satu perumahan itu kira-kira di satu M+9 ada 50 sampai 60 keluarga. Jadi kayak kampung kecil lah ininya, jadi M+9 itu. Nah, di dalam itu kita menempatkan ada ini childcare juga di sana. Kita bilang itu kan bukan childcare yang advance, yang sangat advance di sini ya, kayak seperti di kota, tapi kita punya daycare-nya itu tuh ada pengasuhnya 2 orang di situ mengajarkan, dan inilah ada pelajaran dasar pengenalan huruf apa macam-macam ada di sana. Nah, hanya saja kan tetap saja di dalam posisi kalau tinggal di kebun itu kan pasti seorang ibu kan ada kekhawatiran, apalagi kalau lagi anaknya sakit segala macam, what will happen. Sementara pekerjaan di kebun ya kalau kita lihat level di bawah itu tuh tidak bisa yang saya boleh nggak working from home. Wedding mana ada working from home gitu kan, harus langsung turun ke lapangan. Jadi kalau tidak bekerja pada hari itu mungkin ini kan kinerjanya kan akan menjadi turun kan. Ini kok absen terus, ini kok izin terus. Akhirnya kan nanti mau banyak pekerjaan, kadang kan ada juga pekerjaan-pekerjaan pakai target kan. Mungkin dia berkelompok. Target produksi. Tapi kan nanti kan ada lagi timbul segitu, ntar saya ikut-ikutan jadi kesulitan iri juga gitu. Itu pasti kejadiannya seperti itu. Jadi si ini memang benar. Nah, sementara kalau ke jenjang karir dulu kan yang namanya industri sawit itu identik dengan didominasi oleh laki-laki. Sampai saat ini pun sebenarnya seperti di tempat kita masih didominasi, tapi perempuan itu tidak didiskriminasi ataupun tidak diperbolehkan untuk bekerja. Tapi kita nih secara tidak sadar membangun culture-nya sendiri bahwa bekerja di kebun itu kan ya pasti ini panas segala macam. Jadi minatnya untuk anak-anak perempuan ataupun yang misalnya dari kota ingin pergi ke kebun itu tuh udah menjadi sangat kecil. Tapi 2 tahun terakhir ini saya sangat happy ya melihat perkembangan di perusahaan kami ketika saya melihat rekrutmen baru. Rekrutmen baru misalnya kayak batch kemarin kami punya sekitar 43 orang, 18-nya perempuan. Dan jadi udah mulai di field, Bu. Ya, ini untuk dikirim ke field kan. Saya kan melihat perkembangan 2 tahun terakhir ini tingkat minatnya anak perempuan ini udah mau turun ke kebun, karena yang kita persiapkan ini kan adalah untuk yang manajerialnya kan. Jadi bukan yang misalnya pekerja harian yang harus weeding segala macam, itu enggak. Ini adalah yang bagian admin yang kita bilang staf di kantornya lah. Walaupun staf di kantor dia harus turun ke lapangan karena kan yang namanya kerja di lapangan harus cek. Jadi minatnya udah mulai ini. Nah, terus dari data pekerja kita juga kan ini tahun 2025 itu saya cek di HR kita kan, boleh nggak saya diminta ini mandor kita ya, mandor kita nih sekarang ada berapa sih yang di level, kan kita punya ada level-level itu leveling. Terus di mandor kita nih saya melihat kan ada data sekitar 175 orang, 81 itu perempuan sekarang. Akhirnya kan saya berpikir good, ini ada satu progres
progres ini tingkat kepemimpinan perempuan udah mulai ini partisipasinya mulai tinggi. Kalau recognize, perusahaan pasti recognize karena di tempat kita itu kan tidak membedakan gender ya. Selama kamu berprestasi, you can do it, you have the chance itu. Sama juga nanti level berikutnya pun seperti itu sampai kepada apalagi kami sekarang kan punya sustainability aspiration itu salah satunya itu adalah untuk inclusion ya, diversity dan inclusion itu ada, termasuklah di tingkat level sampai top manajemennya. Kalau dulu kan top management kita tidak punya ini ya direktur perempuan, tapi sekarang kami sudah punya 2 direktur perempuan. Komite audit kita juga udah didominasi perempuan, rata-rata 3 lagi itu di situ di sini. Terus di tingkat vice president kami juga sekarang ada sekitar 5 orang vice president juga udah perempuan. Jadi semua jenjang karirnya itu tuh udah mulai partisipasinya udah mulai lumayan. Nah, bagaimana kalau yang di bawah-bawah ini kan kadang tuh kita mau meningkatkan level itu tuh ketika berkeluarga akan menjadi agak susah lah karena kan pertimbangan suami segala macam itu kejadian itu pasti. Dan ini apalagi di Astra Agro ini kan di beberapa wilayah Indonesia ya, sama di Jawa juga ya. Betul, Mungkin nanti kemudian kulturnya tadi kan sempat disampaikan juga bahwa perlu ada culture sensitivity-nya juga. Betul. Karena antara Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi itu beda banget ini. Nanti kita akan bicarakan tentang itu. Kalau Mbak Trisha gimana Mbak refleksinya Mbak tadi Mbak? Ya, oke. Tadi terima kasih, selamat pagi semuanya. Jadi kalau dari pembahasan hasil riset tadi ya sebagian cukup menggambarkan karena memang tadi ada yang serupa di alas kaki ya. Walaupun sama-sama garment, tapi kalau di saya sendiri memang aparel khususnya di Pan Brothers gitu. Nah, kalau untuk terkait hasil riset tadi mungkin kebalikan dari Bu Susi ini yang saya hadapi. Di Pan Brothers memang didominasi oleh perempuan. Nah, mungkin ada sebagian stereotip juga kalau menjahit itu pekerjaannya perempuan, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kami sudah mulai kesetaraan gitu ya. Jadi saat ini sih antara rasio laki-laki dan perempuan di angka 60% dan 40% gitu ya. Dari sebelumnya 70% dan 30% gitu. Jadi dari situ juga kita lihat ada perkembangan ya untuk kesetaraan ini. Selain itu juga selain di level operator biasanya yang dominasi perempuan, di level manajerial atau middle up management dan juga top management, saat ini juga vice atau direktur kami rasionya 50% 50%. Jadi udah ada 4 direktur, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mungkin yang sering dilihat juga dari Pan Brothers yaitu Ibu Ana Patricia Sutanto. Dia juga cukup aktif sebagai leader perempuan di Pan Brothers gitu. Terima kasih untuk refleksinya tadi ya. Dari memang yang dilihat gitu karena kami di IBCW juga beberapa kali berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan gitu yang masih ada gitu ya, bahkan ada beberapa member kita kan memang ada di Jakarta tapi ada juga yang di luar Jakarta ya, itu yang kemudian tantangan-tantangan secara kolektif masih sama gitu meskipun mungkin levelnya akan berbeda-beda gitu ya. Nah Bu Susi tadi kan Ibu juga sudah sempat sampaikan nih bahwa sudah ada progression ya, setidaknya dari rasionya sendiri gitu udah mulai kelihatan gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan Astra Agro gitu ya untuk kemudian itu tuh bisa progres gitu? Apakah ada memang sebelumnya identifikasi tantangan yang kemudian dibuatkan action plan atau suatu gitu atau seperti apa Bu? Iya, jadi kadang kan kita di industri itu kita harus mengikuti perkembangan juga ya, karena di tren di dunia bukan karena kita mau memenuhi ESG, tapi ESG itu kan come in kita melihat oh iya ya ternyata rasio perempuan ini kan masih kalau di industri sawit memang ya rasio perempuan itu kalau misalnya mau kerja di lapangan pasti akan jauh lebih kecil lah daripada rasio laki-laki. Nah, kemudian karena ada tren ini kan yang namanya kita mau mengangkat sesuatu kan harus ada komitmen dari manajemen dulu. Kalau manajemen tidak komit itu kan apapun yang kita lakukan di bawah kan pasti akan sulit naik ke permukaan. Itu yang ini. Jadi manajemen itu kan melihat ini bahwa perempuan ini udah menjadi ini juga hal yang diperhatikan oleh orang. Terus itu kan ketika kita melakukan program-program perempuan pun nilai ESG kita kan pasti
akan naik, ikut naik kan ya, terus ikut naik. Jadi seiring dengan tren yang berkembang juga, kita juga mengikuti perkembangan karena kan tech kita kan selalu kita harus compliance dengan regulation, law and regulation lah, compliance dulu. Nah, selain dari compliance itu kan akhirnya kan dikembangkan lagi nih, dikembangkan, makanya dibuatlah komitmen ini apa, sampai di kantor kita tuh kita punya ini apa, komite gender, kita punya ini apa, namanya tuh diversity and inclusion, itu ada SOP-nya segala macam gitu. Jadi itu semua karena ada komitmen dari manajemen. Nah, begitu ada komite ini dibentuk, akhirnya program kan jalan masuk kan. Program jalan masuk, terus kami juga secara induknya, di induk itu ada yang dibentuk khusus organisasi itu tuh komunitas perempuan Astra. Nah, ini lebih tinggi lagi. Jadi karena ini menaungi nggak cuma di industri sawit, tapi semua industri yang ada di bawah ini apa, grup grup Astra Internationalnya. Jadi di perempuan Astra juga kan ini kami punya program itu banyak ya. Jadi ada untuk khusus yang pengembangan karir, khusus pengembangan karir itu ada mentoring dan coaching. Jadi nanti perempuan-perempuan yang sudah berada ini di level top manajemen akan mementor anggota-anggota di bawah nih. Nanti setiap tahun itu ada batch-nya. Biasanya tuh setiap tahun 30 batch itu ada 30 mentor, terus yang di-menti itu tuh sekitar 3 sampai 4 orang untuk satu mentor. Jadi ini memberikan berbagai macam ini apa pemahaman, terus ditingkatkan beberapa skillnya juga di dalam ini apa program tersebut. Nah, selain dari itu yang ada supportnya tuh Women for Women ininya. Jadi Women for Women ini nih misalnya kayak daily life ini kan mereka kan saling bertukar juga. Kadang ada masalah apa, mereka akan berdiskusi di dalam satu komunitas ini. Jadi kadang kalau ada yang agak terbuka, yang nggak introvert kan kadang dia banyak cerita kan ya. Tapi kalau yang introvert itu kan kadang banyak ini apa. Jadi yang introvert mungkin mendengarkan. Jadi ada ini apa. Jadinya tuh terbuka ruang-ruang gitu ya, terbukalah ruang-ruang komunikasi yang kadang dia hanya bisa talk person to person, ada juga yang bicara di ruang terbuka seperti itu. Jadi diberikan opsi betul, reach out gitu ya kepada yang tidak seterbuka. Betul. Nah, sementara kalau kami di tingkat kita sendiri nih, di tingkat perusahaan kita yang sebagai khusus di agronya, kami kan punya program yang namanya Women Champion juga itu. Nah, Women Champion itu memastikan bahwa program-program yang kita lakukan itu mendarat sampai di bawah juga. Jadi kadang kita kan ada program di atas nih di head office, di bawah gimana caranya untuk mendaratkan itu tuh. Nanti di bawah itu ada lagi women championnya yang nanti ada kayak seperti dia diseminasi informasi, berbagi ini apa informasi lah. Nah, terus ada juga menjadi gitu ya. Role model, terus misalnya ada ketemu juga hal-hal misalnya terjadi pelecehan, orang tidak bisa melaporkan secara itu pun mungkin dari women champion kita tuh bisa masuk ke situ juga. Kalau mereka tahu kan ada juga kita channel kita untuk melapor sih banyak ya, ada bisa melapor langsung ke atasan, ada whistleblowing, ada mau grievance terbuka pun kita menyediakan untuk itu sih. Jadi programnya lumayan lah di tempat banyak kita ini ya. Mungkin Bapak Ibu udah mulai mencatat tuh tadi kalau misalnya mungkin diadopsi gitu di perusahaan Bapak Ibu. Oke, kalau Mbak Tricia gimana Mbak? Kan gini, tadi kan Mbak Tricia juga sempat sampaikan kalau Pan Brothers sendiri itu female dominated industry ya, maksudnya lebih banyak perempuannya sebetulnya awalnya. Cuma kadang-kadang di female dominated industry pun kemudian perempuannya konsentrasinya tuh di level staff gitu ya. Begitu naik ke level-level atas-atasnya tuh makin sedikit gitu. Tapi kemudian tadi Mbak Tricia sudah bilang rasionya sekarang kita udah mulai bagus juga gitu, di level director juga udah balance gitu 50-50. Nah, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Pan Brothers juga sampai ke titik ini gitu? Betul, jadi memang tadi tantangan terbesar adalah fase transisi, Mbak Zelda. Jadi memang tadi dominasi di operator itu perempuan. Nah, bagaimana level transisi dari level operator ke level-level ke pengambil keputusan gitu. Nah, dari situ kita lihat tantangannya apa, kita buatkan program seperti talent management yang bersifat atau berbasis merit dan data gitu ya. Jadi talent review-nya ya berdasar kompetensi gitu. Jadi kita tidak lihat gender, harus perempuan atau harus laki-laki gitu ya. Jadi berdasarkan talent review, jadi secara objektif dan terstruktur, Bu. Gitu. Selain itu juga kita ada leadership pipeline, di dalamnya itu ada program-program
Antara lain ada mentoring gitu ya. Jadi untuk level manajerial harus punya menti minimal 1 gitu. Lalu juga ada leadership course program, itu juga nanti dibekali kepada kandidat-kandidat promosi gitu. Jadi untuk karyawan yang mendapatkan promosi itu akan dibekali leadership course program, baik karyawan perempuan maupun laki-laki gitu. Selain itu juga kita ada kenaikan awareness untuk manajerial di level ini, karena terkadang keputusan untuk pengembangan karir itu di level itu paling banyak gitu. Jadi kita harus meningkatkan awareness ke manajerial lini tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin yang kita lakukan bermitra dengan IBC gitu, supaya kita cek juga ya, cross check gitu. Apa yang kita lakukan ini sudah align dengan global gender lens principle-nya gitu. Mungkin itu Mbak Zelda. Terima kasih Mbak. Memang kadang-kadang ya itu ya, kita banyak dengar cerita juga nih, perempuannya tuh sebenarnya kita mau mempromosikan perempuan, tapi kemudian perempuannya nggak mau nih gitu. Udah pernah ada pengalaman nggak nih Bu? Iya, betul. Itu salah satu tantangannya juga Mbak Zelda. Jadi ada keraguan saat harus mengambil kesempatan untuk berkembang gitu. Nanti bisa nggak ya? Nanti bagi waktu dengan keluarga memungkinkan nggak kalau misalnya saya harus naik jabatan dengan enlargement responsibility gitu. Itu sih. Nah itu apa yang dilakukan nih sama Mbak Trisya dan tim mungkin ya? Betul. Jadi biasanya kita bekali saat leadership course program itu, Mbak Zelda. Jadi saat promosi selesai assessment, apabila dinyatakan lolos assessment, maka dibekali dengan leadership course program, di mana merupakan serangkaian paket pelatihan, Mbak Zelda. Gitu. Jadi mempersiapkan supaya yang naik tidak hanya titelnya saja, tapi kompetensinya juga naik gitu, dan kesiapannya untuk mencapai jabatan tersebut gitu. I see. Kalau di Bu Sisi gimana Bu? Apakah ada juga tantangan seperti itu, bahwa perempuannya kemudian udah mau ditawarkan nih promosinya, kemudian dia malah ragu atau misalnya ya beneran menolak gitu, misalnya apa karena harus ke field kah atau alasan lain gitu? Mungkin kejadiannya itu tuh kalau di head office sih jarang terjadi ya, karena rata-rata kan head office kita kan di kota ya. Jadi di kota tuh tingkat karir itu kan berdasarkan ini your performance lah. Jadi your performance manajemen ketika ditunjuk tidak pernah ada kejadian yang menolak lah. Yang sejauh ini yang saya tahu ya, karena yang sejauh yang tahu. Tapi kalau di tingkat level di site itu masih ada kejadiannya kalau di industri sawit ya, karena kenapa? Seperti di tempat kita tuh bukan di tempat kami aja ya, rata-rata di tempat perkebunan sawit itu kita belum ada melihat GM kebun itu adalah perempuan. Jadi role modelingnya juga belum ada gitu ya? Hanya di 1 atau 2 kebun udah ada satu atau 2, tapi the whole industry masih sangat sulit untuk ditemukan bahwa GM kebun yang benar-benar stay kebun dan ngurusin di kebun itu perempuan itu tuh masih sedikit. Karena kenapa? Gak usah jauh-jauh, contoh dari tempat kita di ini aja kan, karena di tempat kami itu programnya adalah untuk manajerial kebun itu tuh tidak boleh stay di satu tempat terlalu lama. Jadi harus di-rolling dari satu kebun ke kebun lainnya, ataupun dari satu region ke region lainnya. Karena kan orang-orang ini kan dinaikkan adalah untuk pemimpin ke depan. Pemimpin ke depan yang dipersiapkan ini kan rata-rata dipersiapkan untuk pemimpin ke depan. Jadi dia tidak boleh stay di satu tempat. Dia nanti akan di-rolling, dia juga cuma kebun loh. Ini masih banyak nih di dalam kebun, segmen-segmennya masih banyak. Jadi dia harus ke satu tempat ke tempat lainnya, karena manajemen kebun itu kan nggak cuma manage-nya plant, tapi nanti masih ada juga yang lain yang harus dia manage gitu kan. Misalnya dia nanti akan punya pengalaman di pabrik dulu, nanti di water management dulu, nanti di mana dulu gitu. Itu dirotasi nih. Jadi rotasi ini kan nggak cuma di dalam satu kebun ini, karena kebunnya banyak tuh mungkin dipindahin ke daerah lain. Ketika dia harus berpindah ke daerah lain, suami gimana? Anak gimana? Itu yang menjadi tantangannya. Jadi kebanyakan tuh ketika dia mau di-upgrade lagi itu yang men-dragging down itu di belakangnya. Kebanyakannya tuh kan, tapi kalau ada yang tertentu misalnya nih yang kasus-kasus misalnya kan kita biasanya orang-orang yang akan ini kan ada yang ditarik ke head office kan, istrinya dulu yang ditarik ke head office kan. Kadang ini ada nikah nih di antara ini istrinya ditarik ke head office. Ada kejadian, Bu tolonglah kita gimana suami saya juga ini bisa ikut ke ini, jadi yang mana pos mana yang bisa itu kejadian. Jadi kadang kan dia harus lebih berkarir tapi dia masih mikirin suami dan anaknya, akhirnya anak ikut duluan seperti itu. Jadi kadang ada yang juga kan karena suami keberatan
keberatan, akhirnya dia nggak menerima challenge itu kan, ada kejadian seperti itu. Jadi kesulitan di kebun sawit itu masih seperti itu sih untuk di tingkat kalau misalnya promosi dari site mau ke ini ya, mau naik ke lebih tinggi yang lagi ini. Nah ini saya belum lihat nih, semoga di tempat kita nanti ada muncul juga GM kebun yang perempuan. Saya sangat senang nih karena yang muda-muda kan sekarang udah mulai masuk nih. Yang saya lihat ini kayak di gak cuman admin work ya yang kita terima dari 18 orang sama 20 orang di 2 tahun terakhir ini nih. Jadi dia ada yang di kebun, yang benar-benar turun di kebun bagian tanaman segala macam itu. Jadi saya berharap ini adalah bibit-bibit yang nanti bisa jadi GM kebun gitu. Dan kemudian kita bisa ini ya tentukan nanti untuk dia jadi role modelnya gimana, karena itu kan juga ya yang untuk generasi berikutnya nih melihat bisa nih sebenarnya ada opsi ya kan, ada opsi aku bisa kerja sebagai GM di kebun gitu kan, untuk anak-anak perempuan. Opsinya selalu terbuka, hanya saja kita sendiri yang menjadi ya itu dia beban-beban di belakang kita ini yang membuat ini. Lain cerita kalau lajang kan dia kan enak lah kemana, tapi kita kan masih punya ini ya, kalau udah umur berapa belum nikah udah ribut orang tua. Jadi serba salah ya kan. Udah ribut orang tua gitu. Seperti itu juga salah satu yang ditemukan di riset tadi ya, kita bicara tentang ekosistem bukan cuma di perusahaan tapi juga di keluarga gitu. Makanya kemudian ada banyak perusahaan yang mulai mengadopsi yang biasa disebut family friendly policies atau bagian dari care ekonomi juga gitu kan. Tadi Bu Susi sempat menyampaikan di site udah ada kayak daycare gitu. Kalau di Pan Brothers gimana Mbak? Iya, kalau untuk di Pan Brothers, kalau di Tangerang sendiri factory-nya kurang lebih memang lebih banyak karyawannya senior. Jadi untuk kebutuhan daycare itu masih kecil. Nah, iya itu ya. Kayaknya itu juga salah satu temuan sebenarnya kalau nanti kita lihat full reportnya itu memang begitu dia slice per level itu juga berbeda-beda karena anak biasanya kan daycare kan cuma ada minimum ada maksimal umur ya gitu. Betul. Nah kemudian yang beranjak dewasa beranjak remaja nah justru nih agak-agak rentan juga kan. Anak-anaknya ini mau diapakan bukan diapakan sih, maksudnya support apa yang kemudian bisa kita berikan gitu ya sebetulnya. Kalau di Astra Argo gimana Mbak? Karena kan mereka kan berarti close tinggalnya ya di kebun juga gitu. Kalau yang di kebun kami sekarang tuh punya daycare tuh sekitar 350 daycare ininya. Dan itu di setiap emplasment itu ada satu building khusus yang memang kita sediakan untuk mereka nitipin para orang tua nitipin anaknya pada saat mereka bekerja di kebun. Nah, kalau di head office kami belum ada daycare karena di head office kan rata-rata susah juga ya macet-macet gitu ya. Betul. Jadi orang tua mengaturnya masing-masing yang disediakan itu cuman kayak ruang laktasi ada di tempat kita yang di ini. Nah, kalau yang di daycare di kebun itu kita biasanya tuh ada ini kalau rentang usia tuh biasanya dia masih yang playgroup sampai TK itu masih dititipkan. Terus kita kan punya sekolah juga. Jadi kalau dia bersekolah ketika dia pulang orang tuanya belum itu kan ada bis sekolah semuanya kan nanti itu ada yang diantar juga nanti dia langsung ke daycare. Kalau ada yang misalnya ada ibunya sudah kan sebenarnya di kebun sawit itu kan dia mulai bekerjanya apel pagi aja 5.30. Jadi mereka jam 12 tuh rata-rata udah selesai walaupun dia lama-lama pun jam 2 udah selesai gitu. Jadi waktu pagi aja yang menjadi krusial di situ. Jam kerjanya semuanya. Jadi kalau misalnya usia anaknya udah sekolah itu tuh sebenarnya orang tuanya tuh lebih ini karena kan paginya kan pada semua udah ke sekolah, waktunya di sekolah kan ya. Nah yang jadi problem kan paling anak-anak yang belum usia sekolah. Yang pagi-paginya itu ya. Iya. Jadi kami di emplasment itu tuh di satu kebun tuh dia kan punya beberapa emplasment. Jadi di setiap emplasment ada daycare-nya. Nah ribetnya lagi kalau punya daycare itu ketika itu kan bukan mandatory dari pemerintah atau segala macam, itu adalah perusahaan yang punya inisiatif untuk melakukannya. Kalau ada ininya harus proper, orang yang di dalam pengasuh yang di dalamnya harus proper gitu ininya. Nah untuk mendapatkan yang proper itu tuh kita masih agak karena kan kita perusahaan nggak mungkin mempekerjakan orang secara khusus dari luar hanya khusus untuk itu. Jadi yang dilakukan oleh kita saat ini nih kita memberikan kapasitas
pengetahuan dan segala pelatihan untuk ibu-ibu yang para istri yang tidak bekerja menjadi pengasuh menjadi pengasuh. Jadi mereka dibekali ilmu-ilmu pengasuhan segala macam selain yang itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya minta sertifikat nggak ada. Oke. Ya kalau dari pemerintah mungkin tadi sudah disampaikan Undang-Undang 4 tahun 2024 itu tentang kesejahteraan ibu dan anak, memang ada daycare-nya. Kemudian kalau untuk sertifikasi dari Kementerian PPA juga sudah ada ibu yang sertifikasi TARA itu juga ya, mungkin nanti bisa dilihat-lihat. Iya, mungkin kita akan lihat ini yang kalau misalnya sudah, biasanya kan kalau udah mulai menjadi mandatory itu nanti akan menjadi, kalau sekarang kan kayak kita ini ya, kan kita kan punya sertifikasi kayak ISPO Indonesia, itu kan dilihat kan ketika itu dicek semua tuh di ini udah proper apa belum, jadi gitu. Nah, yang kita belum ini tuh ya itu dia, kalau nanya sertifikat ya belum ada. Maksudnya orang yang ngasuh itu punya sertifikat sebagai pengasuh ada gitu. Baik. Kalau di Pan Brothers gimana, Mbak? Iya, kalau untuk daycare mungkin kalau di Jawa Tengah mungkin masih tinggi kebutuhannya ya. Karena usianya masih rentang di bawah 30 tahun lebih banyak ya dominannya. Tapi memang untuk kebijakan sendiri kan tidak boleh membawa anak gitu. Iya, karena ya safety juga ya. 11 tahun gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kerjasama. Jadi kerjasama dengan daycare-daycare yang ada di sekitar pabrik. Gitu. Jadi seperti itu untuk mengatasi tadi kebutuhan daycare gitu sih, Mbak. Tapi itu rentang usianya juga itu ya tadi sama. Iya, betul, dengan usianya sekitar 6-7 tahun. Iya, Tapi kemudian dengan bekerja sama itu juga memastikan kelayakan juga gitu ya, berarti ya. Sebagian besar juga masih menganggap bahwa dititipkan ke keluarga mereka merasa lebih aman. Gitu. Jadi masih kurang percaya untuk bisa dititipkan ke daycare. Iya, masih ada rasa di situ juga ya. Oke. Iya, di IBCB kita juga ada untuk panduannya kalau misalnya mau dicek-cek juga gitu ya, panduan tentang employee supported childcare gitu, termasuk daycare itu juga. Nah, tadi kita sudah bahas begitu banyak ya, ada juga tadi leadership commitment yang disampaikan sama Bu Sisi juga sama Bu Trisya gitu ya. Nah, kadang-kadang kemudian kan tertuang ke policy ya, tadi kan sudah ada juga di policies-nya gitu ya. Cuma kemudian balik lagi kan yang implementasi seperti disampaikan oleh Mbak Trisya, yang implementasi adalah para managers dan line supervisors ini gitu ya. Nah, gimana kemudian praktik-praktik yang dilakukan oleh Astra Agro maupun Pan Brothers untuk memastikan implementation gap antara policy dan juga implementasi di lapangan itu kecil gitu. Memang terimplementasi sesuai dengan yang policy, visi dan misinya policy tersebut. Mau dari Putri dulu? Ya, baik. Jadi memang tadi mau program sebesar apa, tapi kalau tidak dilakukan secara konsisten, akan sia-sia ya, Mbak. Jadi yang penting adalah konsistensi dari monitoring sendiri dan evaluasinya. Kita pastikan untuk policy atau SOP-SOP yang sudah kita buat gitu, atau kebijakan-kebijakan yang sudah buat terjalan atau dijalankan di tadi lini manajerial dan juga supervisor di produksi ya, Mbak. Ya tadi misal dengan pengecekan setiap bulannya apakah memang itu sudah terlaksanakan dengan baik gitu. Kita juga ada forum dari HR masing-masing, di masing-masing sektornya ada HR-nya, sehingga kita ada forum untuk membahas tersebut, reporting terkait aktivitas-aktivitas inisiatif dari holding, apakah sudah dilakukan di masing-masing sektor tersebut gitu, Mbak. Oke. Dari Bu Susi? Iya, sebenarnya modelnya sama aja sih. Jadi kalau ada SOP, ada pun program, kalau tidak ada yang menggerakkan di bawah pasti nggak jalan. Betul. Makanya di tempat kita tuh kita ada create yang namanya tuh Women Champion tersebut. Kalau yang khusus untuk ini ya, khusus tentang inilah kesetaraan gender. Karena kan kami kan banyak ya, ini ada beberapa program di dalamnya. Jadi dia ada program umum, ada program khusus segala macamnya. Jadi untuk memastikan program-program itu jalan itu tuh diharapkan ya women champion yang sudah ditunjuk itu tuh lebih aktif di bawah. Tapi kan kejadiannya kan kadang ada yang aktif tuh memang programnya berjalan semua. Tapi kalau kena yang nggak aktif ya sama aja sih nggak ini. Jadi kebalik lagi monitoring dan evaluasi itu menjadi sangat penting juga. Jadi
cara monitoring dan evaluasi itu mungkin tempat Ibu lebih advance ya. Bulanan kita masih ini apa kadang pertemuan di antara semua yang dikumpulkan tuh biasanya tuh udah 3 bulan ataupun 6 bulan sekali yang diadakan benar-benar rapat besar, masing-masing menyampaikan progresnya udah sampai mana. Paling kalau pengecekan itu di tim itu kan kadang di head office itu kan karena ini bukan program yang ada pekerjaan utama lainnya, akhirnya keliling tuh nggak akan nyampe lah ini dalam 6 bulan aja kalau mau mengelilingi misalnya kita punya site ya ada 43 site kita punya 3 site itu nggak cukup itu bisa ya hanya cuma 20 ya. Dan di dalam komitenya itu kan di dalam komite juga kan dari berbagai bidang yang dia punya core tugas utama kan yang dia nggak kadang tuh tidak fokus secara langsung menangani ini. Jadi hanya paling beberapa PIC khusus yang memang dia melototin lah khusus gitu. Jadi orang PIC ini pun nggak mungkin punya waktu yang harus keliling tiap bulan itu yang agak kesusahan yang masih itu. Jadi beberapa program tuh memang kita di beberapa tempat ada yang fail, tapi di tempat lain yang aktif itu ada yang ini apa maksudnya achieve, malah dia create lagi program yang baru kasih ini apa sesuai itunya ya. Iya, jadi kalau mereka yang sering dia di itu kan mereka ada grup arisannya, nanti ada kumpul ibu-ibu yang apa tuh, jadi dia sambil sosialisasi kalau ibu yang aktif itu. Jadi begitu dia sosialisasi nanti muncul tuh ini ibu ini nih ngomong apa terus mintanya nanti dikumpulin jadi program. Boleh nggak bikin program ini terus minta pelatihan apa gitu. Seperti itu muncul. Kalau tambahan di Pan Brothers kita adanya Agent of Change. Jadi memang tidak khusus untuk kesetaraan gender, tapi semua bisa semua program, program HR gitu kan. Jadi dari Agent of Change itu bisa membantu sosialisasi ke semuanya, Mbak. Oke, jadi memang ada perpanjangan tangannya ya dari masing-masing dari manajemen ya, memang karena ya nggak bisa kita kerjain semua sendiri ya Bu ya. Khususnya nggak mungkin muterin 43 site itu. Saya belum mengunjungi semua site loh. Setelah sekian lama tuh karena kita kan semua. Misalnya di Aceh tuh bener-bener di tip of Aceh itu kan 9 jam itu kan pada posisi tertentu kadang udah sampai di sana tapi nggak nyampe kepada site-nya, akhirnya kita cuma sampainya tuh paling di site terdekat seperti itu mewakili region. I see. Menarik. Nah tadi kan kita lihat juga bahwa memang ya tadi ya kita juga banyak bahas bahwa ini semuanya gitu harus bareng-bareng nih kerjanya gitu ya, dari leaders, ada agent of change-nya juga gitu ya, termasuk juga kan rekan-rekan yang laki-laki terlebih ya, karena kadang-kadang juga isu gender ini juga banyak dilihat sebagai isu perempuan nih. Ini kita juga mohon maaf nih ya pemirsa, kita all women panel gini, tapi di studio sih tidak semuanya perempuan gitu. Tapi ya itu, jadi kita memang perlu sekali untuk melibatkan rekan-rekan kita yang laki-laki di dalam sini gitu. Kemudian dari Pan Brothers juga sebetulnya malah itu yang kemudian mendorong partisipasi laki-laki lebih banyak ya Mbak ya. Boleh diceritakan Mbak untuk terkait hal ini gitu, bagaimana kemudian melibatkan stakeholder Mbak yang laki-laki gitu ya untuk memastikan gender equality ini tercapai juga gitu di Iya betul. Tadi kan ada peningkatan rasio juga ya Mbak, karyawan laki-laki dan perempuan. Peran laki-laki ini juga penting juga ya Mbak. Selain tadi menciptakan competitiveness juga antara karena tadi berbasis merit system. Iya, jadi lebih healthy. Jadi lebih healthy dan lebih objektif gitu Mbak. Berbasis kalau mau promosi ya berbasis kompetensinya. Kalau memang dia bisa ya oke, naik gitu. Jadi dari situ sih yang bisa menciptakan kesetaraan tersebut gitu. Kalau dari yang pihak laki-lakinya sendiri, mereka juga terbuka untuk tadi sistem merit tadi gitu ya. Jadi semakin untuk meningkatkan kompetensinya dia gitu. Terpacu untuk meningkatkan kompetensinya, mengikuti pelatihan-pelatihan juga. Dia nggak hanya yang menjahit, juga nggak hanya perempuan, tapi juga laki-laki sekarang jumlahnya juga banyak gitu. Dan bukan sesuatu yang yang memalukan lagi gitu kalau laki-laki menjahit gitu. Bahkan sekarang juga banyak yang terampil juga laki-laki. Tukang jahit saya betul. Ke pasar Sunan gitu. Jadi tidak menutup kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya gitu di bidang jahit atau di teknikalnya gitu. Mungkin itu sih, Mbak.
Terima kasih. Kalau di Astra Argo gimana Bu Susi? Kalau kita di komite gender itu udah nyampur, jadi nggak Oke. cuman begitu dibilang komite gender khusus perempuan isinya perempuan enggak. Jadi di komite gender kita kan yang namanya di diversity and inclusion itu tuh ada mix antara perempuan dan laki-lakinya. Ya. Jadi semua orang tuh berperan dan saling mendukung lah di dalam ini. Yang paling ininya kan PR-nya kan bagaimana mau mendaratkan saja program-program yang sudah ada. Nah, sama yang women champion namanya women, jadi nggak ada lagi. Tapi ini apa prinsipal kayak agent of change ini bagus juga ya. Di tempat kita pun kita selalu, saya kalau di setiap kesempatan saya memberikan ini ya motivasi kepada semua pekerja itu, saya selalu bilang bahwa setiap orang itu adalah agent of change kan. Jadi kapan itu, karena kami tuh terutama bagian safety itu menjadi sangat prioritas lah di tempat kita, karena kita kan datang bekerja kan, datang selamat pulang juga ada keluarga yang nunggu, jadi tolonglah bekerja dengan itu. Jadi kita selalu bilang agent of change itu tuh kita tekankan bahwa nggak cuma ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik ataupun tidak benar, tolong bersuara ya. Kamu bersuarakan banyak channelnya nih, kamu takut ketahuan atau segala macam, bisa enak sama tetangga lewat ini whistleblower. Itu selalu kita ini apa, jadi saya konsep agent of change itu tuh sangat bagus kalau menurut saya ya. Ini apa yang harus kita terapkan itu, jadi nggak cuman perempuan saja ini apa laki-laki saja yang walaupun didominasi laki-laki kan kadang kan perempuan kan agak takut juga ya mau bersuara, nanti ada ancaman lah apalah segala macam, itu pasti ada kejadian lah ini kalau kita di-threaten yang seperti tadi di dalam itu verbal ini apa secara seksis pun ada, pasti ada lah kejadian itu. Jadi bagaimana cara kita mau melindunginya itu pun ya akhirnya tuh kan misalnya yang kejadian misalnya ada abuse ya, kadang kan yang menjadi korban nggak berani melapor kan, tapi kalau kita yang tahu kenapa kita diam gitu loh ininya. Nah saya selalu berharapnya tuh agent of change tuh seperti itu. Jadi kalau kita tahu melihat sesuatu yang tidak benar, praktek yang tidak benar, you have to voice it out, right? Cara memvoice-nya mau gimana? You direct dengan superiormu, atau kamu lihat channel-channel kalau yang tidak ingin ini ya, apa kan kita whistleblowing kan pasti udah ini apa dilindungi kan, anonymous juga. Itu. Jadi lebih kayak dari kita untuk kita gitu kan. Culture yang harus dijaga bareng-bareng. One last question sebelum kita masuk ke Q&A. Tadi kan sudah bicara tentang dari perusahaan, kemudian dari keluarganya juga gitu ya dukungannya. Nah kalau secara lebih besar lagi nih dari pemerintah gitu ya, menurut Bu Susi dan juga Bu Trisya gitu, dukungan dari pemerintah bentuknya seperti apa nih yang dibutuhkan supaya kita juga bisa mengakselerasi tingkat partisipasi angkatan kerja dan perempuan juga perempuan di leadership, karena target pemerintah sendiri nih yang udah publish itu 70% di tahun 2045, sedangkan saat ini kita masih di 56% gitu. Bagaimana Bu Susi? Pemerintah saya pikir ini ya, kalau di daerah ya, kalau kita melihat di daerah itu tuh kayaknya fasilitas yang harus di infrastruktur dan fasilitas ya, misalnya nih kayak kan kebutuhan perempuan itu kan ketika dia bekerja anaknya yang menjadi ini kan, kenapa tidak dibangunkan kayak daycare-nya tuh yang free untuk pekerja level mana gitu kan, yang dikira-kira ekonominya yang tidak mampu ataupun yang ini tuh ada daycare-nya yang secara, kan kalau kita di kota sekarang kan yang mengusaha daycare itu kan semuanya bayar, nggak ada yang ini kan, nggak ada yang free itu kan. Kenapa pemerintah tidak mengadakan itu untuk ini ya, apa level-level tertentu, misalnya dibangun di kawasan industri mana ada daycare, atau setiap jarak berapa ini apa yang tadinya ada industri gitu. Betul, di ini kan setidaknya kan kalau itu kan meningkatkan partisipasi perempuan ya, karena walau perempuan itu kan misalnya dia punya 2 anak aja, jangan sebut 4 anak lah, 2 anak aja, itu repotnya minta ampun kan. Terus ketika dia mau bekerja, anak yang satu ada problem, yang satu lagi ada problem, dia mau kemana ini? Belum lagi suaminya, kan udah saya bilangin kamu di rumah aja gitu. Tambah dilema lagi.
Belum lagi nanti orang nanti mertua lagi komplain tuh kan pergi kerja anak jadi nggak keurus gitu kan. Itu kan Serba salah ya. jadi kan gitu. Iya, Jadi iya. infrastruktur itu penting. Infrastruktur ya. Sementara perusahaan itu kan kadang sebenarnya insentif kepada perusahaan yang pro perempuan, program perempuan tuh harusnya kayaknya mulai harus diperhatikan. Karena seperti misalnya nih, kita mau bicara paternity leave lah. Ini cuti ayah ya waktu ini. Kalau kita berkacamata negara tetangga kita aja, Singapura, paternity leave tuh pemerintah yang bayar loh. Iya, betul. Jadi dia kasih 4 minggu, 4 minggu itu 1 bulan kan untuk paternity leave-nya kan, karena kemarin saya sempat nanya nih sebelum saya ke sini ke teman saya kan, waktu istrimu melahirkan apa sih peran kalian? Terus peran yang paling krusial itu tuh di masa yang mana? Sebenarnya tuh waktu misalnya nih orang memberikan cuti kalau 2 hari setelah anak melahirkan itu kan sebenarnya padahal yang paling krusial itu dia menjadi suami siaga, dia bilang gitu waktu istri mau melahirkan, sementara dia bilang itu kalau misalnya ada paternity leave yang di-granted kepada mereka, mereka tuh memilihnya itu seminggu sebelum istri melahirkan sama seminggu setelah istri melahirkan. Itu adalah masa krusialnya katanya, karena yang di sini kan ini nih suka tiba-tiba gitu kan, yang nggak tahu kapan akan lahirnya gitu. Belum lagi nanti harus kalau yang misalnya berbiaya menggunakan BPJS ngurusnya itu panjang juga ternyata. Ada yang menceritakan kemarin yang panjang juga ininya. Kan kalau misalnya dia nggak mau ribet BPJS sih masih oke lah ya. Terus kalau misalnya perusahaan kan kalau kayak di kami ada extra insurance tuh masih oke. Masuk rumah sakit langsung masuk aja gitu. Gak usah ngurus-ngurusin ini segala macamnya. Nah, tapi kalau yang kita di tingkat bawah kan ini kan mesti diperhatikan. Jadi saya melihat berkaca kan saya tanya dong, terus jangan-jangan kamu dikasih cuti kamu pergi-pergi, saya bilang gitu. Istri kagak diperhatikan. Enggak dong, dia bilang saya ini apa ngikutin ini apa ngikutin standby gitu ya. Jadi yang model begini nih misalnya kita mau mengajukan sementara di perusahaan itu kan kalau tidak bekerja itu kan menjadikan ada hiccups di beberapa tempat ya, ada misalnya apalagi yang kalau hariannya dia harus ada di tempat ya. Kalau di kebun kan nggak bisa mau working from home. Tapi kalau office work you bisa working from anywhere, working from home oke. Tapi kalau yang pekerjaan yang sehari-hari nih misalnya saya mesti mupuk, saya mesti nyiram, itu nggak bisa ditunda yang segala ini hari itu juga yang temannya nggak bisa dibawa pulang. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan kalau kurang 1 orang kan dia harus mendatangkan orang di tempat itu untuk menggantikan kan menggantikan. Nah itu kan semua kan menjadi cost kan. Jadi perusahaan juga mikir-mikir, waduh ini costku makin tinggi lagi. Ketika cost gue tinggi ya udahlah aku ngapain rekrut ini kan rekrut perempuan lagi entah banyak ini apa banyak costnya gitu kan. Nah ini bagaimana pemerintah untuk mendorong regulasi yang lebih ini ataupun misalnya insentifnya itu dalam berupa lain lah, nggak usah kasih ini apakah kemudahan perizinan ataupun nanti entah diberikan reward apa kan perusahaan kan dia kan butuh nih misalnya reputasi ini ada penghargaan reputasi dengan reputasi ini ini nih akan diberikan apa atau menjadi inilah yang namanya sweetener itu penting gitu kepada perusahaan karena kan perusahaan dia kan pasti harus memikir untuk sustain kan pasti mikirin profit ya. Gimana saya mau mensejahterakan karyawan saya kalau saya tidak memiliki profit. Kalau merugikan akhirnya kan apa yang mau dilakukan pasti kan cutting cost di mana-mana. Betul. Tapi kalau begitu dia bisa ini ya punya profit pasti benefit kepada karyawan pun akan baik. Terima kasih dari Mbak Tricia, Mbak. Iya, tadi setuju banget sama Bu Susi ya. Untuk yang dari pemerintah memang insentif ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang ramah dalam praktikal kesetaraan gender gitu. Tadi lagi insentifnya bisa dalam berbagai bentuk, tidak harus berupa dana atau apa, tapi juga bisa kemudahan perizinan, karena saat ini sangat sulit sekali ya, betul. Saat ini sangat sulit sekali untuk perizinan, jadi mungkin bisa dibantu dari kemudahan perizinan, lalu juga ada program-program misalnya untuk upskilling, atau pelatihan-pelatihan dari pemerintahan gitu, terkait technical di sektor-sektor tertentu gitu, Mbak. Oke, jadi juga ada kompetensi building juga gitu ya tadi ya. Oke, terima kasih. Kita pembicaranya komprehensif sekali nih. Jadi kita sekarang akan ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan juga dari peserta. Ini mau dulu yang pertama ya. Di atasnya ada lagi kah? Nah, ini. Oke, dari Ibu atau Mbak Malinda Damayanti nih.
Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan industri mengantisipasi atau meminimalisir sentimen horizontal antar kolega jika ada yang mengajukan cuti hamil. Oh ya tadi ya. Kak iri-irian ini gitu ya. Karena ketika cuti hamil ya kemungkinan membagi job desk-nya juga harus di-reassign kepada rekan-rekannya tanpa ada tambahan insentif. Biasanya mungkin dari Mbak Trisia ya sebagai HR. Apa Mbak? Iya, baik, kalau yang sedang berjalan saat ini biasanya kita lihat beban kerjanya di departemen tersebut atau di functionnya tersebut gitu ya, beban kerjanya apakah masih memungkinkan apabila yang cuti ini dibagi-bagi kuenya ke peer-nya atau koleganya gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita biasanya siasati dengan magang atau internship gitu. Jadi biasa kita saat ini juga kan lagi berjalan pemagangan dari kementerian ya. Di Panbres juga ikut partisipasi. Jadi salah satu cara yang itu juga dukungan pemerintah yang bagus juga untuk perusahaan ya. Jadi kita memanfaatkan untuk program intern tersebut untuk membantu posisi-posisi yang memang diperlukan tapi kita tidak punya MPP-nya gitu. Jadi sementara ini yang berjalan di Pan Brothers itu bisa dengan internship atau tadi dilihat beban kerjanya dulu ya seperti apa. Itu biasanya dilakukannya Mbak pada berapa lama sebelum si ibu ini cuti melahirkan, ada kesinggungannya kayak gitu. Biasanya program magangnya ya. Biasanya kalau untuk cuti melahirkan kan kita sarankan 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan gitu ya. Jadi program magangnya bisa lebih dari itu. Gitu. Misalnya kita minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Gitu. Jadi bisa serah terima dulu nih. Iya betul. Cuti gitu ya. Jadi juga anak magangnya juga nggak bingung pasti masuk gitu harus ngerjain apa tugasnya. Sedangkan nanya ke kolega juga kan agak menyulitkan ya, dan juga nanti bisa koleganya juga punya kerjaan sendiri, punya tanggung jawab sendiri gitu. Dan ketika si ibu ini kembali bekerja pun transisi lagi ya, jadi apa sudah sampai mana gitu. Jadi bisa landingnya smooth nih. Betul. Landing smooth. Gitu. Kalau di Asra Argo ada sebenarnya modelnya sama aja. Jadi kan kita tidak bisa satu orang pergi cuti terus kita rekrut baru, itu nggak akan kejadian. Itu nggak akan kejadian karena kan setiap kita ada cost overhead itu selalu dihitung ya. Jadi kita tidak mungkin hanya merekrut orang gara-gara ada orang cuti hamil. Jadi akhirnya kerjaan itu ya mau nggak mau nanti ada peers yang ini sebagian melakukan ya, karena kan ada, walaupun kita ada interns, nggak semua interns itu tuh bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi akhirnya beberapa pekerjaan misalnya dia admin work saja itu biasanya memang dipercayakan kepada ada orang tertentu kan, dia kan bekerja tuh memegang role yang PNC. Nah yang udah role PNC ini nih rata-rata tidak akan mungkin rekrut baru, tidak mungkin menyuruh orang magang, mau nggak mau peers-nya yang ini yang memang sekolega. Jadi peers-nya itu memang ketika ketambahan pekerjaan dia, ya nggak dapat apa-apa sih, ini ya maksudnya tidak ada insentif tambahan tuh pasti di level tertentu kan memang tidak ada. Tapi kalau misalnya di level staff itu tuh masih oke lah, kalau dia OT masih dapat overtime, ininya masih dapat. Tapi kalau misalnya dia ketambahan pekerjaan terus dikasih insentif secara khusus tuh nggak kejadian lah itu di tempat kita, belum ada kejadian yang saya lihatnya. Cuman mungkin ya recognize-nya tuh kita akan melihat kembali lagi kan orang itu ketika ketambahan pekerjaan dia masih kinerjanya masih oke apa enggak, kemampuannya oke enggak. Jadi nanti kan di dalam akhir penilaian akhir tahun tuh kan kita punya KPI kan. Ketika KPI itu udah selesai, nanti ada satu yang ini apa di luar KPI apa yang dikerjakan. Nah itu akan menjadi tambahan insentifnya cuma di situ saja. Jadi ketika misalnya mendapat nilai B menjadi B+ karena dia melakukan pekerjaan tambahan dan pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Jadi dapatnya tuh ya paling di akhir tahun itu insentifnya itu ketika penilaian ini prestasi kerja nanti dapatnya di situ saja. Dan biasanya penilaian prestasi kerja atau KPI ini kan juga memang berhubungan dengan bonus ya biasanya. Betul. Bonusnya memang nanti insentifnya di situ gitu kan. Tambahan yang dia lakukan. Atau untuk increment salary. Increment salary juga gitu ya. Oke, terima kasih. Menjawab ya Ibu Melinda. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan anonimus juga, sebentar saya cek.
di WhatsApp. Aktivitas pekerja. Gitu. Jadi mungkin tadi yang balik lagi ke monitoring dan evaluasi ya. Ini kan program-programnya ini apakah kemudian sudah dilakukan, sudah ada polisinya, sudah dilakukan. Nah, kemudian dampaknya terhadap retensi karyawan perempuan ataupun well-being ataupun produktivitas kerja itu diukur juga kah? Bu Susi dulu atau Bu Trisia silakan. Baik, mungkin kalau dari Pan Brothers kita ada forum untuk bahas HR ya Bu ya setiap bulannya. Dari situ yang paling mudah bisa kita lihat adalah rate absensi. Oh, Gitu. oke. Jadi dari rate absensinya tersebut, apakah ada penurunan dari program yang sudah dijalankan? Gitu. Biasanya kita lihat paling mudah dari rate absensinya itu Bu. Gitu. Dan juga kedisiplinan. Jadi dari situ apabila dari program yang sudah dijalankan, biasanya terlihat Bu absensinya turun nih. Atau kita baca grafiknya, kapan peaknya, kapan rendahnya gitu. Ini saat kapan nih bisa peak, bisa rendah gitu. Nah biasanya kita lihat dari rate itu Bu. Itu jadi paling mudah ya. Selain nanti ada untuk survei. Tapi kan survei tidak dilakukan setiap bulan. Jadi untuk lihat progres per bulannya kita bisa lihat dari rate absensi tersebut. Gitu. Dan kalau survei ini survei karyawan terkait engagement mereka atau satisfaction mereka gitu ya. Lakukan biasanya kalau di Family berapa lama Bu? Setahun sekali? Setahun sekali kalau untuk yang engagement, tapi kalau misal untuk program biasanya kita buat per 6 bulan. Oh oke. Jadi ditanya juga ya ini programnya. Sosialisasi program tersebar semuanya tahu nggak semua program gitu ya. Apakah sudah tahu? Apakah sudah satisfied gitu ya? Beda-beda ya Mbak. Jadi supaya memastikan kalau oh ya mereka memang tersosialisasi tahu terkait ada program itu loh di perusahaan gitu. Oke. Dari Bu Susi gimana Bu? Kalau di tempat saya karena saya nggak di HR, jadi saya kurang ini memonitor dengan baik ini. Nah, tapi yang saya lihat itu ya kalau secara di head office tingkat resignation-nya pekerja kan di tempat kita masih boleh dikategorikan tidak terlalu banyak ya. Paling dalam setahun tuh 2-3 orang terlihat. Dan begitu saya lihat yang ada perempuan yang resign itu rata-rata karena mereka mendapatkan tawaran yang lebih baik di tempat lain. Kalau di head office ya, level pekerjaan bukan karena ada peningkatan program segala macam, tapi dia mendapatkan saya selalu mengasus misalnya rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Jadi begitu ada tawaran yang lebih tinggi kan why not? Karena kalau kita berkarir di organisasi yang besar itu kan kita bersaing dengan begitu banyak orang untuk satu tempat loh. Satu tempat itu misalnya saya mengincar satu posisi manajer, mungkin yang menunggu di bawah itu tuh ada misalnya kayak seperti di divisi saya saja lah ya. Posisi manajernya satu, tapi nanti di bagian analis yang untuk naik ke ini kan yang bersaing tuh sekitar 30 orang. 30 orang ini bersaing kan ketika manajernya misalnya ada kesempatan posisi kosong ya. Karena kan di tempat kita kan tidak bisa bahwa ketika waktunya sampai lu jadi manajer, enggak. Tapi kan tergantung performa kerjanya, terus tergantung sama kesempatan yang ada. Tapi dia nggak tertutup bahwa kalau di tim sustainability ya di sustainability, tapi dia bisa rolling kemana aja, di mana ada posisi manajer kosong. Begitu manajemen lihat mereka bagus, dia bisa ditarik juga untuk posisi itu. Ya seperti itu. Jadi turnover karena program itu kayaknya nggak bisa diukur lah, belum bisa diukur lah sekarang ini nih di tempat kita ya. Kalau di tempat ibu kan gampang ya karena memang bisa dilihat ininya. Kalau di tempat kita nggak, kayaknya kalau agak sulit lah untuk mengukur apakah karena ada program ini jadi. Tapi kalau di kebun itu kan dia kan rata-rata kan pekerja perempuan itu tuh suami istri bekerja. Dia tergantung suaminya. Kalau suaminya pengen pindah entah kemana, dia ngikut gitu. Oh, itu juga ada Iya, betul. Dia ikut suami biasanya. Oke, terima kasih Ibu Susi, Bu Trisia untuk bincang-bincangnya. Kita sudah sangat komprehensif tadi. Berbagi praktik-praktiknya yang sudah dilakukan di Astra Agro maupun di Pan Brothers gitu ya. Tadi selain leadership commitment,
yang juga memang penting untuk dipunyai. Kemudian policy-policy-nya juga dipastikan implementasi nih perlu juga menggait nggak cuma satu divisi aja, nggak cuma tim sustainability atau tim HR aja gitu ya, tapi kemudian perlu perpanjangan tangannya dari agent-agent of change-nya itu gitu, dan juga dukungan-dukungan dari pemerintah terkait juga tadi dengan regulasi maupun juga dari infrastrukturnya. Ya, jadi itu kemudian yang mudah-mudahan kita kemudian bisa selangkah lebih maju, selangkah lebih cepat mencapai peningkatan TPAK perempuan 70% di tahun 2045 nanti. Terima kasih Ibu Susi dan Bu Trisya sekali lagi. Saya langsung berikan layarnya kepada Ibu Wita Krisanti untuk closing sesi pada pagi ini. Baik, terima kasih Zelda, dan terima kasih juga untuk para narasumber dan juga tim peneliti serta para peserta webinar pada hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa norma gender yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama tugas-tugas perawatan dalam keluarga itu masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk bekerja dan juga meniti karir hingga ke posisi kepemimpinan. Nah, barrier ini itu juga punya domino efek ya. Jadi stereotip bahwa perempuan tidak percaya diri, bahwa tidak punya ambisi, terus juga tidak memprioritaskan karir, itu juga akhirnya ada dampaknya pada proses promosi dan juga suksesi yang juga kemudian punya bias-bias tertentu. Jadi ini persoalannya itu adalah bukan persoalan individual, karena saya yakin para perempuan punya ambisi, tapi bagaimana mau punya ambisi kalau itu tadi disebutkan bahwa baggage-nya tuh banyak sekali gitu. Nah, jadi ini lebih pada persoalan struktural yang solusinya bukan hanya memberikan pelatihan pada perempuan supaya lebih pede, tetapi juga harus melibatkan seluruh ekosistem di tempat kerja maupun dalam keluarga. Tadi sudah disebutkan oleh para panelis beberapa caranya, antara lain mengakui bahwa kerja-kerja perawatan itu masih jadi tanggung jawab utama perempuan. Sehingga ekosistem di keluarga maupun di tempat kerja perlu memberikan dukungan yang bisa meringankan para perempuan ini, antara lain bisa melalui flexible work arrangement, pembagian tugas kepada rekan sekerja, lalu adanya juga childcare support bisa yang tidak harus berupa tempat pengasuhan anak di lokasi, tetapi bisa misalnya melalui subsidi dan juga ada voucher. Tadi juga sudah disebutkan bahwa keterlibatan laki-laki atau pelibatan laki-laki ini juga sangat penting sebagai bagian dari transformasi budaya kerja. Selain itu juga HR management termasuk dalam hal ini promosi dan juga succession plan itu juga perlu lebih fleksibel dalam arti memberikan kesempatan pada perempuan untuk memilih dan menentukan waktu kapan siap untuk promosi. Tadi juga sudah disebutkan oleh panelis ya bahwa mungkin belum siap untuk dipromosi atau relokasi ke tempat lain. Nah, itu perlu diberikan kesempatan untuk bisa defer kesempatan itu, dan nanti kalau sudah siap juga bisa kemudian mengajukan kembali kesediaannya untuk misalnya promosi ataupun ditempatkan di tempat lain. Dan yang tidak kalah pentingnya sebetulnya juga adalah komitmen dari para pimpinan, bukan hanya komitmen tetapi juga perlu menjadi contoh, perlu walk the talk, termasuk dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan inklusif. Jadi kalau misalnya memberikan kesempatan flexible work, pimpinannya juga perlu memberikan contoh gitu bahwa mereka juga bisa memanfaatkan flexible work dan juga tetap produktif. Yang terakhir, setting accountability di seluruh level melalui KPI itu juga sangat penting. Dan tadi Bu Susi bilang belum sempat melakukan monitoring. Nah, ini monitoring juga penting karena kalau KPI tidak dimonitor, kita tidak tahu kan progresnya sampai mana dan juga apakah sudah achieve, dan membuat penyesuaian yang dibutuhkan. Jadi ini tidak set in stone, tapi sebetulnya juga bisa mengakomodir kebutuhan atau emerging needs dan juga konteks. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber, untuk tim peneliti dan para peserta webinar pada hari ini, dan tentunya juga pada ILO yang menjadi mitra IBCW.
Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memulai perubahan di tempat kerja kita masing-masing. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Wita dan juga tadi para panelis kita ya yang sudah membawa kita untuk menjadi sangat reflektif ya pada kesempatan siang hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, semoga diskusi hari ini tidak berhenti hanya di ruangan ini, tapi juga bisa menjadi awal kolaborasi yang lebih kuat untuk kita sama-sama membangun lingkungan kerja yang mendukung perempuan dan bisnis untuk bertumbuh bersama-sama. Hasil riset dari ILO dan juga IBCW secara lengkap dapat segera Ibu Bapak akses, hopefully di akhir bulan ini. Silakan mengisi link feedback yang sudah tertera di kolom chat sehingga Ibu Bapak juga bisa mendapatkan akses pertama nih terhadap hasil riset ini. Baik Ibu Bapak sekalian, saya Esther Yobelita selaku MC. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Sebelum di close, mungkin aku izin apakah Ibu Bapak dapat membuka kameranya untuk kita bisa capture bersama-sama partisipan yang tersisa dari kegiatan pagi hari ini. Baik. Oke, aku akan mulai ya. Ada dua layar saat ini di aku, jadi senyum aja ya Ibu Bapak ya. Baik, satu, dua, tiga. Baik, layar selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, baik semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih.